Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Fitri. Saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hamzah, yaitu membaca buku The Black Swan. Baik, kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 14 tentang dari mediokristan ke ekstremistan dan kembali lagi menggambarkan perjalanan atau penggeseran antar dua konsep yang berbeda mengenai ketidakpastian dan verbabilitas dalam sistem dan kehidupan, menyeratkan bahwa kehidupan dan sistem sosial tidak selalu tetap berada pada satu dunia saja. Kita bisa berpisah dari dunia yang stabil dan dapat diprediksi ke dunia yang penuh ketidakpastian ini. Ada pendapat dari Sherwin Rosen. Rosen berpendapat inikulasi ini bersumber dari efek pertandingan. Karena menurut Rosen bahwa ketidaksetaraan pendapat tidak hanya disebabkan oleh perbedaan bakat atau keterampilan, tetapi juga harus tahu bagaimana individu dicocokkan dengan pekerjaan atau peran yang memaksimalkan nilai mereka. Bayangkan dua orang dengan keterampilan yang sama, yaitu melukis. Satu orang bekerja di pasar yang tempat dengan lingkungan yang mendukung, sementara yang lainnya bekerja di lingkungan yang kurang mendukung. Maka orang pertama akan lebih mungkin berhasil dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Robert K. Merton, dia menghadirkan gagasan tentang efek Matius, yakni bagaimana orang mengambil dari kalangan miskin dan diberikan ke kaum kaya. Maksudnya adalah yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Ini adalah metafora untuk bagaimana sistem sosial dan ekonomi seringkali memperkuat ketimpangan orang-orang yang sudah memiliki sumber daya atau status yang tinggi dapat memanfaatkan lebih banyak dan lebih besar dari sistem tersebut, baik dalam bentuk pengakuan, kekayaan, maupun peluang. Di efek Matthews menunjukkan bahwa keberhasilan dan sumber daya tidak didistribusikan pada mereka yang sudah memiliki keunggulan awal, sehingga memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Bab 15, kurva lonceng kejahatan intelektual paling besar. Apa ukuran tentang ketidakpastian yang dilandasi kurva lonceng pada dasarnya tidak peduli pada kemungkinan hingga tidak dapat diterapkan, hingga tidak dapat menangani kejadian ekstrim, lompatan tajam, atau dampak yang sebanding. Di ekstremistan, kita memerlukan modal yang lebih baik dalam memperhitungkan kemungkinan dan dampak peristiwa ekstrim seperti distribusi power law. Kesalahan skala kurva lonceng mengasumsi akan bahwa deviasi dengan rata-rata akan semakin sering terjadi dengan semakin jauhnya deviasi tersebut, bahwa penggunaan kurva lonceng sebagai alat untuk memahami dan mengelola resiko dalam ekstremistan adalah kesalahan besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.